Jika seseorang bermimpi dan di mimpinya dia bertemu dengan orang yang meninggal, ya, orang meninggal itu bahagia hidupnya di surga mendapatkan kenikmatan. Berdasarkan tafsir surat Az-Zumar ayat 42, itu adalah mimpi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Fattariqu wadihun lil qasidin wad dalilu alaihi laihun lin nadirin walakinna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah nikmat yang tak terhingga kepada kita. Salawat seiring salam tercurah limpahkan pada qudwah kita, uswah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umat mutaakhirin ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati, mungkin walau para tokoh, para pejabat yang hadir di majlis kita saat ini sudah izin duluan, mudah-mudahan beliau-beliau mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang Al-Fakir hormati Bapak Iwan Mulyawan MM sebagai Sekretaris Camat Cipondo, dan juga Bapak Muftiawan SIP ya, Lurah Cipondo. Kemudian Bapak Ketua DKM Bapak Ruslandi Lubis. Kemudian ada Ketua Panitia
Pak Sulaiman Hasibuan yang mana? Ah, Masya Allah. Jazakumullah khairan Pak sudah membersamai kami walaupun pembesar Bapak sudah izin duluan. Mudah-mudahan Pak Hasibuan panjang umurnya, berkah, rizkinya berlimpah, sehat walafiat, jadi ahli surga. Amin. Yang afakir hormati juga Bapak Ketua RW 6 Cipondoh, Bapak Willy Ferdinand Yasin. Ada? Belum datang. Ya. Para tokoh, para alim, para pejabat, hadirin yang hadir di majlis ini. Tadi ada bocoran, ada banyak wali murid SD IT Al-Ikhlas juga ya. Yang saya hormati, juga saya lihat banyak sahabat, teman-teman, tokoh dari Majlis Cinta Quran Tangerang ya, yang alhamdulillah bergabung sudi hadir meramaikan acara Tarhib Ramadan di Masjid Al-Ikhlas ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya? Ini suaranya luar biasa ya. Menggaung sehingga saya sendiri yang mau ceramah bingung ya, suaranya kok enggak berhenti-berhenti dari tadi. Namun maklum, itu suara anak-anak ya. Anak-anak kalau ngobrol dimaklum. Betul ya Pak MC ya. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibunya ngobrol harus diapain itu? Dimaklum juga. Baik anak-anak sayang, soleh-soleha semuanya. Sebagai bentuk ketakziman, kekhusyuan dan adab dalam majlis, maka antum semua anak-anak yang soleh-soleha hendaknya tertib mendengarkan tausiah dari Ustadz di depan dan juga mengkondisikan dirinya masing-masing untuk tidak berbicara. Siap? Anak-anak soleh siap? Iya, anak-anak soleh. Dikiranya kalau anak-anak soleh itu hanya anak-anak kecil aja, padahal kita juga anak kan? Anak dari ibu kita, anak dari ayah kita gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di momen penghujung bulan Sya'ban. Tanggal berapa Sya'ban Bapak Ibu sekarang? Tanggal berapa Sya'ban? 20? 22, 23, 22. Insya Allah sepekan ke depan kita akan masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu senang gak sih sebenarnya kita sebentar lagi kita akan masuk Ramadan? Bahagia gak sih? Bahagia gak sih? Bapak-bapak di sini senang gak sih masuk Ramadan? Senang banget apa senang banget sekali? Hah? Ibu-ibu senang aja apa senang banget sekali? Oh, pakai sekali gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di penghujung bulan Sya'ban ini. Wabaligna Ramadan, dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Penuh keberkahan di dalamnya. Dan kita termasuk salah satu orang yang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cek. Saya mohon konfirmasi dulu dari panjenengan semua, Bapak Ibu hadirin, anak-anak soleh-soleha semuanya. Apakah suara Ustadz terdengar dengan jelas? Jelas banget? Cukup keras ya? Oke. Alhamdulillah. Untuk apa ini? Oh, dikirain saya disuruh makan dulu. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kita evaluasi terlebih dahulu. Setiap muslim seyogianya harus bahagia masuk bulan Ramadan. Karena bisa jadi Ramadan sekarang adalah Ramadan terakhir kita. Betul? Siapa yang beranggapan kalau Ramadan ini bisa jadi Ramadan yang terakhir kita? Ada di sini. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tahun depan belum tentu kita bisa masuk dan beribadah di bulan Ramadan. Karena itu kita harus maksimal di bulan Ramadan ini mengeluarkan seluruh upaya dan kekuatan kita untuk taqarrub kepada Allah, beribadah di bulan yang sangat mulia ini. Waktu manusia hidup di dunia tidak lama. Kesempatan kita tinggal di dunia tidaklah lama. Jika ketentuan ajal telah datang memanggil kita, kapanpun, dimanapun, kita bisa meninggalkan dunia ini. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, Bu, masih bangun? Yang tidur dibangunin, Bu. Bu, oke, alhamdulillah. Ibu yakin gak usianya akan panjang umur? Yakin? Yakin panjang umur? Kayaknya banyak yang ragu kalau panjang umur. Yakin gak Bu panjang umur? Insya Allah. Ya. Ibu ingin hidup panjang umur? Pengen hidup panjang umur? Pengen. Bapak-bapak deh. Bapak-bapak pengen hidup panjang umur? Atau kita dengar pernyataan Bapak Hasibuan ini sebagai ketua panitia. Pak Hasibuan pengen hidup panjang umur? Pengen apa pengen banget, Pak? Semua orang pengen panjang umur. Tetapi coba Bapak Ibu bayangkan, ingat-ingat. Ada enggak sih menjelang Ramadan ini tetangga kita, bapak ibu kita, saudara-saudara sekandung kita, karib kerabat dekat maupun jauh, teman-teman kerja kita, yang selama 1 tahun ini telah mendahulu kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak, Bu? Ada? Ada enggak, Pak? Maka sadari dan pahamilah, kita sesungguhnya tengah menuju satu titik itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin bisa jadi ibu kita. Ya. Jadi tahun yang lalu sebelum Ramadan bapak saya meninggal dunia. 2 tahun sebelumnya ibu saya meninggal dunia. Jadi ini bisa dikatakan Ramadan kedua kita berkumpul kelak di Lebaran tanpa ada ibu dan ayah. Kerasa sekali kehilangan. Namun kita sadari bahwa kelak kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kerja kita, tetangga kita bisa jadi telah meninggal dunia. Yang biasanya pas Ramadan tuh nganterin sop iga untuk berbuka, atau pas takjil ngasih takjil kolak,
Ternyata tahun ini kita harus siap-siap. Kita sudah bersiap diri, tetangga kita telah meninggal dunia, tidak akan ada lagi kiriman kolak. Betul nggak Bu? Ya Allah, intinya kita ini hidup sebentar. Paling lama kita hidup dunia berapa tahun Pak, Bu? Berapa lama Pak Hasibuan? 60, 70. Mohon maaf, di sebelah Pak Hasibuan, sebelah kirinya ada sesepuh kita. Pak siapa Pak? Panjenengan? Pak Haji Anto. Masya Allah. Berapa usia sekarang Pak Haji? 71. Masya Allah Pak. Tapi aura Pak Haji ini kelihatan seperti 17 tahun Pak. Sweet 17. Cerah sekali, janggut putih, ya, wajah bercahaya, wajah ahli ibadah. Mudah-mudahan Pak Haji Anto panjang umur, husnul khotimah, di bulan Ramadan ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Semuanya kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena saya diamanihi oleh MC bicara singkat saja, cuma 15 menit, tadi MC bilang. Jadi ini saya udah 10 menit, tinggal 5 menit lagi. Semua orang pasti mati. Bapak Ibu mati. Yang tua mati. Yang muda mati. Ada lagunya, pejabat mati. Orang tua mati. Dan seterusnya. Ya. Dan ingat Bapak Ibu, sebab kematian itu bukan karena tua. Apa? Sebab kematian bukan karena tua. Ini harus benar dulu nih keyakinan nih. Sebab kematian itu bukan karena tua. Kenapa bukan karena tua? Karena setiap tua, kalau itu disebut sebagai sebab kematian, setiap tua pasti mati. Buktinya banyak orang yang sudah tua tidak mati-mati. Baru lahir kemarin, seminggu kemudian anak tersebut mati. Banyak yang seperti itu kan? Berarti tua itu bukan sebab kematian. Lalu Ustadz, apa sebab kematian? Apa karena sakit? Sakit juga bukan sebab kematian Bapak Ibu. Berapa ribu orang di rumah sakit dirawat berminggu-minggu, berbulan-bulan karena sakit, tapi nggak mati-mati. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat tinggal di daerah Kelapa II, tetangganya Islamic Village di situ. Saya punya tetangga setiap hari Minggu senam pagi. Apa tuh, aerobikan gitu ya. Apa yang terjadi? Dia penyuluh kesehatan tingkat RW. Mengajak ibu-ibunya, ayo olahraga biar badannya sehat. Persis hari Minggu, sekitar jam 8-an, lagi aerobikan, tiba-tiba pingsan, beberapa menit kemudian meninggal dunia. Padahal dia segar bugar awalnya. Gitu. Jadi mati itu bukan karena sakit. Karena kaidahnya kalau setiap sakit adalah sebab kematian, maka setiap sebab pasti ada akibat. Setiap sakit pasti mati. Buktinya banyak orang yang sakit gak mati-mati. Buktinya banyak orang yang sudah tua gak mati-mati. Sebab kematian juga bukan karena ikut jihad ke Palestina. Ditembak, dor, mati. Bukan. Karena banyak orang yang berjihad gak mati-mati. Lihat Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid berapa puluh kali ikut jihad di dalam medan peperangan. Tapi beliau enggak syahid-syahid. Justru beliau meninggal dunianya dalam keadaan hidup di pengasingan, dalam keadaan sedang sakit dan tidak berjihad. Gitu.
Jadi sebab kematian itu hanyalah satu, Bapak Ibu. Apa sebab kematian itu? Ajal. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastaqdimuna wa la yastakhiruna sa'ah. Jika ajal telah datang maka tidak bisa disegerakan, tidak bisa ditunda-tunda walaupun hanya sesaat. Betul Bapak Ibu ya? Maka kita ini bersyukur sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Ramadan lagi. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, kalau bukan karena anugerah Allah, kita belum tentu bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan. Tahun depan belum tentu kita panjang umur. Bu, bapak-bapak, bocah-bocah lagi bagiin makanan apa nih? Aduh dicuekin Ustadz ini. Oke semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ajal itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Bapak Ibu duluan. Setuju? Bapak Ibu duluan, Ustadz belakangan. Setuju Pak? Hah? Bapak setuju nggak? Bapak Ibu duluan, Ustadz belakangan. Apa ya? Kita tanya ibu-ibu. Bapak Ibu duluan, Ustadz belakangan. Setuju? Enggak? Berarti nyumpahin Ustadz duluan gitu. Baru kalau ini saya ngisi pengajian disumpahin Ustadz aja duluan. Udah saya pulang aja lah Pak Kodir lah. Orang saya disumpahin Ustadz duluan matinya katanya. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan Bapak Ibu duluan. Biar adil ya, setuju? Enggak juga. Pengennya gimana dong? Atau Bapak Ibu duluan enggak mau, saya belakangan enggak mau. Saya belakangan Bapak Ibu duluan juga sama-sama enggak mau. Atau gini deh biar adil. Bapak Ibu belakangan matinya, saya lebih belakang lagi. Ya kalau ngikutin dan nanya tentang kematian, kayaknya tidak ada yang siap kalau sekarang mati ya. Coba Bapak Ibu siapa yang ingin masuk surga angkat tangan. Semuanya tanpa kecuali, anak-anak juga. Siapa yang ingin masuk surga semuanya angkat tangan. Bapak ingin masuk surga? Oke. Siapa yang ingin meninggal dunia husnul khotimah masuk surga angkat tangan. Serius Bu? Yang semangat, yang ingin meninggal husnul khotimah dan masuk surga angkat tangan, semangat. Jangan diturunin, saya mau cek. Oke. Siapa yang ingin meninggal husnul khotimah masuk surga sekarang angkat tangan. Sekarang Bu. Siap? Tuh, hanya ibu-ibu aja 1, 2, 3. Yang lainnya belum pada siap. Ya Allah, ternyata ingin masuk surga siap, husnul khotimah siap. Sekarang ditarik lagi. Coba Pak Qadir, sekarang siap? Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan kapanpun dimanapun ajal menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Terlebih lagi di saat malam hari, malam Lailatul Qadar, kita taqarrub sujud kepada Allah. Malaikat pencabut nyawa kita dalam keadaan sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, saya ingin masuk pada sebuah materi kita. Namun sebelum masuk pada hikmah menyambut Ramadan,
Saya ingin menyampaikan secara tegas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kasih rumusnya ya. Hanya orang yang cinta surga yang akan semangat beribadah di bulan Ramadan. Orang yang cinta surga dialah yang akan menyambut beramal ibadah di bulan Ramadan dengan gegap gempita. Hanya orang yang mampu menghargai Ramadan, dia yang akan mengambil limpahan hikmah dan kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Saya ingin ilustrasikan. Ada seorang anak ini dipanggil oleh bapaknya. Nah, sini. Ini ada jam bagus. Kamu datanglah orang-orang dan lihatlah bagaimana orang-orang tersebut menghargai jam tangan pemberian ayah ini. Kamu akan mendapatkan banyak pelajaran. Singkat cerita, sang anak ini kemudian datanglah ke penjual yang ada di jalanan. Di jalanan Masjid Al-Ikhlas ada penjual apa saja, Pak Hasibuan? Penjual makanan gitu ya? Oke. Sang anak tersebut datanglah ke penjual makanan yang ada di depan jalanan Al-Ikhlas ini. Dia tanya kepada orang itu, "Bang, Pak, saya punya jam tangan nih. Menurut Bapak akan menghargai jam tangan itu berapa besar?" Singkat cerita si Bapak menjawab, "Ya udah gini aja deh, jam tangan kamu tukar aja dengan burger. Bapak jualan burger nih, ini ambil aja 2 tuh burgernya, nih jam tangannya siniin." Nah, gitu. Jadi jam tangan yang bagus itu hanya dihargai 2 burger saja oleh pedagang yang ada di jalanan itu. Si anak gak mau, enggak. Lalu kemudian dia jalan lagi. Ketika berjalan lagi, si anak kemudian ketemu dengan tukang loak. "Bang, saya punya jam tangan bagus. Menurut abang nilainya berapa nih? Berapa besar abang menghargai jam tangan ini?" "Oh," kata tukang loak, "udah deh, Bapak bayarin aja tuh 100.000. Berapa Pak? Berapa Pak? Berapa Bu? 100.000. Si anak tadi, "Enggak ah." Kemudian dia jalan lagi. Ketemulah dia dengan tukang servis jam. Kebetulan nih ada tukang jam. Pak, saya punya jam tangan bagus. Berapa menurut Bapak nih harganya nih? Coba Bapak berapa menghargai jam tangan ini?" Kata tukang servis jam, "Wah ini bagus nih jamnya nih. Udah deh, Bapak bayarin aja 250.000. Mau nggak?" Si anak itu ngelamun, berpikir sejenak, kemudian dengan sigap ia menjawab, "Oke, enggak, saya mau nyari yang lain aja." Diambil lagi. Singkat cerita, si anak kemudian bertemu dengan tukang kolektor, ya, seorang kolektor jam antik. Kemudian dia senang banget, "Wah ini kolektor jam antik." Kemudian dia datang, Pak, permisi, maaf mengganggu waktunya. Ini saya punya jam tangan pemberian ayah saya. Katanya bagus. Menurut Bapak, berapa Bapak menghargai dan menilai jam tangan ini?" Dilihat oleh tukang kolektor jam itu, jam antik tadi itu. Kemudian diperhatikan, dipelajari semua. Kemudian tukang jam kolektor tadi itu mengatakan, "Oh boleh nih,
Jamnya bagus dek. Bagaimana kalau Bapak beli 100 juta? Berapa Pak? 100 juta. Kira-kira dilepas gak itu jam tangan Bu? Dilepas gak? Dilepas gak Pak? Nih ternyata ada Ustadz Erwan. Dilepas gak Ustadz Erwan? Oh enggak. Kenapa enggak? 100 juta loh. Sayang. Oh. Pak Kodir, dilepas gak Pak Kodir? Hah? Pak Kodir? Lepas aja. Berarti Mas Kodir ini luar biasa ya. Beliau itu tahu kesempatan, tahu uang. Sehingga 100 juta lumayan, lepas saja. Oke. Si anak kemudian mendapatkan pelajaran berharga, kemudian dia pulang membawa uang 100 juta. Kemudian dengan senang dan bahagianya dia sampaikan kepada ayahnya, ayah tahu nggak tadi aku tawarin ke pedagang di depan cuma dihargain 2 burger aja ya. Aku tawarin kemudian ke tukang loak hanya ditawar 100.000 ya. Aku tawarin juga kepada tukang, yang ketiga tukang apa? Tukang servis jam hanya mau dibayar 250.000. Orang yang terakhir untung aku nggak kasih pada orang pertama, kedua dan ketiga ya. Yang keempat ternyata dia kolektor jam antik ya. Dia beli 100 juta. Ini uangnya ya nih. 100 juta. Wah, dia senang banget itu. Kemudian ayah nanya kepada anaknya, pelajaran apa yang bisa kamu ambil nak? Anaknya hanya bisa menjawab, ya 100 juta ya, lebih besar dari 100.000, 250.000. Kemudian ayahnya memberikan arahan, begini nak, sesuatu yang bernilai itu akan dianggap dan dinilai sangat berharga karena orang tersebut memiliki ilmunya. Paham ya? Penilaian, penghargaan orang terhadap sesuatu itu karena orang tersebut memiliki ilmunya sehingga penghargaannya begitu tinggi dan bernilai. Ketika orang pertama hanya mau berani membayar dengan 2 burger saja, ya karena dia tidak punya ilmu tentang keanehan, keantikan, begitu bernilainya barang antik ini. Sehingga dia menilainya 2 burger saja. Apalagi yang jualnya anak kecil lah, cincai gitu. Yang kedua, ketiga hanya nawar 100.000, 250.000 ya begitu aja. Tapi ketika jam antik itu berada, ditawarkan di depan orang yang tahu ilmunya, yang tahu menilai barang antik, maka tak segan dia menawar 100 juta. Demikian juga begini nak, sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menawarkan begitu antik dan berharganya Ramadan. Begitu bernilainya Ramadan. Yang bisa jadi kita ini tidak akan masuk bulan Ramadan tahun depan. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jika Ramadan itu ditawarkan kepada orang-orang selevel yang jualan burger, maka akan sepintas lalu saja. Jika Ramadan itu ditawarkan kepada tukang loak, dan kepada orang-orang yang selevel tukang loak, selevel tukang servis jam, maka Ramadan itu tidak akan terlalu berharga bagi dirinya. Tetapi jika Ramadan itu ditawarkan kepada orang-orang yang memahami ilmu tentang Ramadan, yang memahami begitu bernilainya hikmah dan kemuliaan Ramadan itu, maka sungguh dia akan menilai Ramadan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya dan akan menjadi sebuah momentum perubahan dalam kesempatan hidupnya. Nah, kira-kira mau milih yang mana? Mau milih yang pertama, kedua, ketiga, apa yang keempat Bapak Ibu? Jawab yang pertama,
kedua, ketiga atau keempat Bapak Ibu? Jujur ya ibu-ibu ya. Milih 1, 2, 3 atau 4? Yang keras Bu, 1, 2, 3, 4. Ibu-ibu mau 1? Jawab iya atau tidak? Mau 1? Tidak. 2, 3, 4. Coba jawab yang keras. 4. Tuh Pak, boleh 4 Pak. Ayo nambah. Kesana kok Ustadz. Ya, keempat, menyambut Ramadan dengan penuh kemuliaan. Makanya kita nih harus memahami, mengetahui ilmunya tentang Ramadan. Namun ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya paham tentang seputar fikih puasanya saja. Pembatalan Ramadan, rukun puasa seperti apa, pahala sholat tarawih. Tarawih itu 8 apa 11 rakaat. Bukan hanya paham mengerti seputar fikih Ramadan dan syariat-syariat di dalamnya saja. Tetapi kita juga harus memiliki ilmu tentang limpahan hikmah. Kita harus memiliki pemahaman tentang hikmah-hikmah Ramadan dan menjadikan memiliki sudut pandang bahwa Ramadan itu ada sesuatu yang berharga bagi kehidupan kita melebihi yang lainnya. Tak cukup hanya paham seputar fikih Ramadannya saja. Sampai sini paham Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ini baru mukodimah. Jadi kalau mukodimah itu baru 10% dari isi ceramah. Kalau isi ceramah mukodimahnya udah 20 menit, berarti isi ceramahnya kali lagi aja 5 kali gitu ya. 1 jam lagi. Oke, saya persingkat. Jadi menghargai sesuatu, nilai sesuatu itu, nilai sesuatu yang terkandung itu bagaimana ia memahami ilmunya. Makanya kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Ramadan datang kita lihat ada 3 kelompok. Ini Bapak Ibu coba bayangkan ada di kelompok yang mana. Kelompok yang pertama, di 10 hari pertama semangat. Seminggu pertama, 10 hari pertama semangat. Bahkan pas tarawih saja di Masjid Al-Ikhlas, masjidnya jadi sempit, nggak cukup. Betul nggak Pak? Wow, bejibun tuh orang tuh. Mungkin atas bawah pakai kamera, ada juga yang sholat di bawah. Iya kan? Masjidnya sempit. Sehingga DKM berpikir kayaknya kita harus bangun masjid lebih besar lagi nih. Nah, gitu ya. 10 hari pertama penuh. Ini kelompok pertama nih. 10 hari pertama penuh. Hari yang ke-11. Terus hari ke-12. Sampai akhir Ramadan turun drastis. Jeger. Begitu. Ada yang seperti itu? Ada. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, 10 hari pertama semangat. Seminggu pertama semangat. 10 hari. Datang 10 hari kedua mulai tuh menurun tuh. Sholat taraweh libur dulu sekali-kali deh. Gitu ya. Atau entar aja sholatnya agak malaman. Ternyata tidur kebablasan udah masuk waktu sahur. Enggak sholat tarawih akhirnya. Jadi 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua turun. Menjelang 10 hari ketiga naik lagi. Sampai akhir Ramadan. Ya walaupun sih banyak juga yang semangatnya itu di hari-hari ganjil. Tanggal 21 Pak Hasibuan ada. Tanggal 23 Pak siapa Pak tadi lupa lagi. Pak Anto ada. Sebelah kanannya Pak Hasibuan tanggal 25-nya yang ganjil Pak siapa Pak? Hafi.
Pak Haji Hafi ada gitu ya. Hari-hari ganjil ada terus tuh ya. Tapi giliran tanggal genap, tanggal 22 Mas Kodir nggak tahu kemana tuh hilang itu ya. Tanggal 24 Pak Dayat hilang juga nih. Tapi pas giliran tanggal ganjil ada ya. Tanggal 27 Ustadz Wahid ada bahkan jadi imamnya gitu ya. Tanggal 28-nya sibuk. Sibuk apa nih? Ada orderan paket ini untuk orang-orang yang pulang kampung. Harga paketnya borongan semua 10 juta lumayan buat lebaran. Lupa tuh sholat malam tanggal 28. Ini contoh Bapak Ibu ya. Padahal sadar gak sih Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Rob Tuhan kita, Tuhan di tanggal 21, di tanggal-tanggal ganjil, dengan Tuhan Rob Allah di tanggal-tanggal genap, sama apa beda? Sama. Tapi kok di tanggal-tanggal genap kita kadang-kadang gak jor-joran ibadah seperti di tanggal-tanggal ganjil. Nah ini kelompok kedua tuh. Ya, kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga ada juga dari sejak hari pertama gaspol. Semangat terus. 10 hari pertama lanjut. 10 hari kedua semakin meningkat. Tambah lagi tajin sodakohnya. Sholat malamnya. Baru 10 kali hatam Al-Quran. Nih harus 15 kali. Tambah lagi. Jadi menaik terus kualitas dan kuantitas ibadahnya sampai akhir Ramadan. Ini kelompok orang yang ketiga. Siapa kelompok orang yang ketiga ini? Itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya yang ikhlas, yang jujur, yang amanah, yang cinta Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu milih yang mana? 1, 2, apa 3? Jawab 1, 2, apa 3? Mudah-mudahan kita menjadi yang ketiga ya. Pengen jadi yang ketiga? Harus ada niatan kita menjadi kelompok yang ketiga umat Rasulullah yang mengikuti kualitas kuantitas ibadahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kadang-kadang realitasnya jauh. Jauh apa dekat Bu? Ya kita kan dengan Rasulullah beda sedikit. Betul nggak Pak Hasibuan, Pak Anto? Kita sama Rasul bedanya sedikit. Kalau Rasulullah sedikit tidur. Kalau kita Pak Hasibuan, Pak Anto sedikit-sedikit tidur. Betul kan? Kita dengan Rasulullah tuh bedanya sedikit. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau ibu-ibu sedikit-sedikit makan. Jadi kita sama Rasulullah tuh bedanya cuma sedikit, sedikitnya di situ. Ya mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjadi pemicu, untuk menjadi penyemangat kita beramal ibadah di bulan Ramadan, Bapak Ibu harus tahu dan paham dulu tentang keutamaan Ramadan. Ya, keutamaan Ramadan. Sebetulnya ada banyak keutamaan Ramadan. Ada ulama menyebutkan 10 keutamaan. Ada yang menyebutkan 15. Ada yang menyebutkan 20 keutamaan. Ya, kayaknya kalau sampai maghrib ngomongin keutamaan Ramadan belum tentu selesai ini. Ya, maka saya akan bahas ya paling 2 sajalah. Minimal sebagai busi, sebagai pemicu yang mampu menggerakkan mesin. Kalau busi kan udah nyala tuh motor. Ya, mudah-mudahan 2 keutamaan Ramadan atau 3 keutamaan Ramadan bisa menjadi busi menyalakan semangat
kita berkualitas, meningkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan Ramadan. Saya ingin bacakan satu hadis, sahih hadisnya, dari kitab Sahih Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak Ibu bisa lihat di kitabnya atau bisa cari kitabnya di online atau paling simpel sih googling ya di internet. Hadis Ibnu Majah nomor 3915. Ya. Hadis Ibnu Majah nomor 3915. Karena ini hadis ini kan periwayatannya harus benar ya. Saya sendiri tidak hafal sanad-sanad periwayatnya, maka saya tulis ya. Saya bacakan ke Bapak Ibu semuanya. Hadatsana Muhammad bin Rumhu anba'ana Al-Lais ibnu Sa'din an ibnil Had an Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi an Abi Salamah bin Abdurrahman At-Talhah bin Ubaidillah. Jadi ini riwayatnya dari Talhah bin Ubaidillah, ya, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talhah bin Ubaidillah meriwayatkan anna rajulaini min Bali. Ada dua orang laki-laki dari Bali. Bukan Bali Indonesia ya. Ada dua orang laki-laki dari Bali. Bali itu salah satu wilayah di Yaman. Ada dua orang laki-laki asal Yaman qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Jadi laki-laki ini ia orang Yaman, persisnya di kampung Bali, datang menghadap Rasulullah, datang ke Madinah, dan selama di Madinah si laki-laki itu selalu diperhatikan oleh Talhah ibnu Ubaidillah. Bahkan berkata, qala Talhah faro'aitu aku senantiasa memperhatikan kedua orang tersebut. Jadi kemana-mana dua orang laki-laki itu berbarengan seperti saudara kembar, padahal dia bukan bersaudara, kemana-mana barengan. Bahkan kalau ibadah sholat berjamaah ada dua orang itu. Kemana-mana selalu bersama-sama. Nah, satu ketika dua orang laki-laki Yaman itu kemudian ikut jihad. Dua orang laki-laki dari Yaman itu ikut jihad bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan singkat cerita satunya syahid, yang satunya mati syahid, yang kedua masih hidup sampai jelang hidupnya atau selisih hidupnya dari yang syahid itu 1 tahun kurang lebih. Jadi setelah 1 tahun orang yang kedua ini sakit kemudian meninggal dunia. Nah, kemudian singkat cerita Talhah ibnu Ubaidillah ini kemudian bermimpi, dan di dalam mimpinya itu bertemu dengan dua orang sahabat dari Yaman ini. Ya. Qala Talhah fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannah. Aku bertemu dengan kedua orang tersebut dalam mimpiku, dan orang tersebut berada di pintu surga. Dalam mimpinya ada tempat yang indah, hijau-hijau, menenteramkan, menyejukkan, dan bikin betah tinggal di sana. Nah, dua orang tersebut ada di situ. Talhah pun kebetulan dalam mimpinya itu hadir di tempat itu. Ida ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah fa adina lilladzi tuwfiyal akhira minhuma thumma kharaja fa adina lilladzi ustushida thumma raja'a ilayya faqala irji fa innaka lam ya'ni laka. Nah, hadis ini panjang. Singkatnya saya simpulkan begini.
Dua orang ini nunggu-nunggu tuh mau masuk surga, berarti dia berada di luarnya itu. Kemudian muncullah orang dari dalam surga itu memanggil, silahkan masuk. Yang dipanggil yang mana dulu Bapak Ibu? Yang dipanggil yang mana dulu? Yang mati syahid atau yang meninggal setahun kemudian karena sakit? Yang syahid atau yang sakit? Ternyata yang dipanggil duluan masuk surga adalah orang yang setahun kemudian meninggal dunia karena syahid. Bukan orang yang mati syahid. Kagetlah Thalhah ibnu Ubaidillah itu. Lah, kenapa enggak orang ini dulu yang mati syahid? Gitu. Ditunggu ya. Ila zamani tawila, sampai waktu yang lama sekali, barulah muncul pihak yang memanggil orang yang kedua untuk segera masuk surga. Setelah sekian lama. Jaraknya lama sekali. Setelah orang yang kedua masuk, kamu sekarang giliran masuk surga. Kemudian si penjaga pintu itu nyamperin lagi kepada Thalhah ibn Ubaidillah, kemudian bilang, Thalhah, sekarang bukan giliran kamu balik lagi aja dulu. Gitu, disuruh pulang. Ya, ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Ya, jadi hadis sahih itu bukan hanya milik Bukhari Muslim ya. Kalau kita belajar hadis, ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Thalhah ibnu Ubaidillah. Kemudian Thalhah merasa aneh dalam mimpinya itu. Nah, dia ceritakan mimpinya itu kepada para sahabat yang lain, termasuk kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau menurut para ulama, Bapak bisa lihat dalam tafsir surat Az-Zumar ayat 42. Dalam tafsir surat Az-Zumar ayat 42, jika seseorang bermimpi dan di mimpinya dia bertemu dengan orang yang meninggal, ya, orang meninggal itu bahagia hidupnya di surga mendapatkan kenikmatan, berdasarkan tafsir surat Az-Zumar ayat 42, itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Ya. Itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Nah, singkat cerita, kemudian Thalhah ini cerita ke teman-temannya. Kenapa ya orang yang mati syahid dipanggilnya terakhir? Kenapa tidak duluan dia? Gitu ya. Kemudian dipanggil oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menceritakan hal itu kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawabnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sannatan?" Wahai Thalhah ibnu Ubaidillah, bukankah kamu tahu bahwa orang tersebut sepeninggal temannya syahid di medan peperangan, dia masih hidup 1 tahun. Betul? Bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Bala qala wa adraka ramadhana fasoma wa shalla kada wa kada min sajjatin fis sanah. Kata Rasulullah, bukankah dia juga ketemu dengan Ramadan berikutnya? Naam ya Rasulullah. Dia salat, dia sujud, dia melaksanakan amalan ini, amalan ini, amalan ini. Naam ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Wajar jika jarak antara temannya dengan dirinya itu seperti langit dan bumi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, bisa jadi orang ini mendapatkan kemuliaan karena 1 Ramadan terakhir dalam sisa kehidupannya, dia sholat sungguh-sungguh, dia sujud sungguh-sungguh, dia beramal ibadah sungguh-sungguh, sehingga dengan 1 amalan Ramadan terakhir dengan kesungguhan dia, ini bisa membuat jarak antara orang yang masuk surga karena mati syahid dengan dirinya itu antara langit dan bumi. Jaraknya jauh. Kebayang apa? Hanya dengan 1 Ramadan saja sahabat yang meninggal dunia karena sakit ini kedudukannya lebih mulia ketimbang
saudaranya yang mati syahid. Kita nggak tahu dia beribadah dalam sujudnya doa apa, apakah mungkin dia menangis taqarrub kepada Allah. Kita tidak tahu dia sujudnya, sholatnya berapa rakaat terus menerus. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahkan dia tuh sholatnya tuh 1.800 rakaat katanya. Saking sungguh-sungguhnya beribadah di bulan Ramadan itu. Itu 1.800 rakaat gimana? Sebanyak apa tuh sholat itu? Dia menganggap ini saat terakhir dia untuk beribadah kepada Allah. Hanya dengan kesempatan satu Ramadan ini, Masya Allah, bisa mendekatkan pintu surga sehingga kedudukannya lebih mulia ketimbang orang yang mati syahid. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika Bapak Ibu saat ini ya menganggap ini ada bulan Ramadan terakhir, kemudian memaksimalkan ibadah di dalamnya, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sujud, ya bisa jadi satu Ramadan ini adalah satu Ramadan yang berkualitas, ya akan mendekatkan diri kita ke surga. Makanya yang bisa menilai Ramadan, yang bisa mengambil hikmah Ramadan itu adalah para pemulung surga. Yang bisa memahami dan menghargai Ramadan adalah para pencari cinta kepada surga. Kalau kita nggak punya cinta, nggak punya kerinduan kepada surga, kualitas ibadah kita sepintas lalu seperti jam antik yang ditawarkan kepada tukang servis jam atau kepada tukang loak. Dinilai cuma 100.000 doang. Tapi kalau kita punya kecintaan pada surga, kita memiliki kecintaan pada amalan Ramadan, insya Allah Ramadan berlalu dan kita semakin berkualitas sebagai hamba Allah. Sepakat Bapak Ibu? Allah tidak meminta kuantitas yang banyak dalam Ramadan ini. Allah hanya meminta, Ramadan hanya meminta kualitas. Sholat banyak tapi kalau enggak khusyuk bahkan istihza, mengolok-olok sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 menit 23 rakaat. Bacaan Al-Fatihahnya tidak tartil, banyak salahnya, banyak lahannya, bukan lahanan jali yang membatalkan bacaan Al-Fatihah. Lanjut-lanjut aja. Maka Ramadan itu tidak meminta hanya sebatas kuantitas banyaknya ibadah kita, tetapi Ramadan itu meminta kualitas ibadah kita. Setuju ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan Ramadan yang pertama adalah bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dan menjadi Ramadan yang bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita pahami Ramadan ini adalah amalan, salah satu amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberatkan mizan, timbangan amal. Ramadan ini adalah amalan ibadah yang memberatkan mizan, memberatkan timbangan amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan salah satu amal, ada 3 amalan la tuzanu bihal mizan. Salah satu amal la tuzanu bihal mizan. 3 amalan yang membuat mizan timbangan milik Allah ini berat. Apa? Yang pertama adalah as-sabru, kesabaran. Dan yang kedua itu adalah maaf. Ya, pemaaf, memaafkan sesama manusia, wal afina 'anin nas. Dan yang ketiga itu adalah amalan
as-saum, as-siyam fi Ramadan. Puasa, saum di bulan Ramadan. Ya. Sehingga para sahabat ini tidak aneh. Kalau para sahabat itu dalam kehidupannya menghususkan doa, ya hanya doa untuk Ramadan saja. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Syekh Ibnu Rajab, MC berapa menit saya? Waktu saya? 5 menit? 10 menit? 10 menit lagi? Oke. Nah, dalam kitab Lataiful Ma'arif ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab mengatakan, kana as-sahabatu yad'unallaha, para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da Ramadan, setelah Ramadan, ayat taqabbala minhum a'malahum fi Ramadan. Jadi para sahabat pasca Ramadan itu mereka berdoa kepada Allah ayat taqabbala minhum, supaya Allah menerima amalan-amalan mereka di bulan Ramadan. Jadi setelah Ramadan, berarti kan Ramadan, Syawal, setelah Syawal apa Bu? Pak? Setelah Syawal apa Bu? Pak? Ramadan, Syawal, setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi amalan mereka, amalan doa setelah Ramadan selesai, para sahabat itu seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, mereka berdoanya itu begitu. Karena as-sahabatu yad'unallaha ba'da Ramadan ay yataqabbala minhum a'malahum fi Ramadan. Supaya berdoa supaya amalan-amalan mereka di bulan Ramadan diterima. Itu dilakukan tuh selama 6 bulan Ramadan. Setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu doanya itu selama 6 bulan pasca Ramadan khusus, ya Allah terima amalan-amalan ibadah saya di bulan Ramadan. Terima, begitu. 6 bulan berikutnya lagi, doa lagi. Apa doa yang dikhususkannya tuh? Ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. 3 bulan terakhir, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Lebih serius lagi, ya Allah sampaikan, berkahkan kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi seserius itu para sahabat menghususkan dalam doanya, sampai menghususkan doanya dalam 1 tahun itu khusus untuk Ramadan. Kira-kira Bapak Ibu pernah gak sih mengkhususkan doa dalam 1 tahun untuk Ramadan? 6 bulan pertama pasca Ramadan doanya itu khusus, ya Allah terima amalan ibadah saya di bulan Ramadan. Terima sholat tarawih saya, terima puasa saya, terima sedekah saya di bulan Ramadan, terima dakwah saya di bulan Ramadan, terima berbakti saya kepada orang tua, kepada suami di bulan Ramadan. Selama 6 bulan tuh, pernah gak Bapak berdoa seperti itu? Ya Allah, sahabat lakukan itu. Ya. Dan 6 bulan kemudian berdoa untuk mudah-mudahan dirinya sampai lagi ke bulan Ramadan. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan Ramadan para sahabat itu tidak terbatas pada amalan ritualitas saja, ngaji, bacaan Quran, menghatamkan Al-Quran. Tetapi amalan sahabat di bulan Ramadan itu luar biasa. Sampai berperang, berjihad juga di bulan Ramadan. Ya. Jihad apa, perang apa yang dilakukan di bulan Ramadan? Ada yang tahu? Perang Badar itu di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam keadaan lapar, para sahabat itu berperang ketika sedang dalam keadaan berpuasa. Ketika kita tiba waktunya
kita diwajibkan untuk berjihad dalam keadaan bulan Ramadan. Kira-kira bapak-bapak siap nggak di sini? Siap nggak Pak Hasibuan? Pak Anto siap? Di seksi logistik, bagian doa atau bagian megang pedang Pak Anto? Hah? Hah? Sholat aja. Sholat aja ngedoain orang yang jihad gitu ya. Ya maka jadikan momentum Ramadan itu kita harus berkaca kepada para sahabat. Bukan hanya kualitas spiritualitas saja mereka beribadah, tetapi mereka juga berjihad, berperang. Makanya jangan jadikan momentum Ramadan itu hanya momentum fantasi spiritual saja. Tapi juga harus menjadikan momentum Ramadan ini sebagai amalan ibadah, amalan dakwah, supaya orang-orang itu tercerahkan dengan Islam. Ya, makanya yang jadi DKM setting nih, setiap taraweh ada kultumnya, ustadz-ustadznya diundang, itu ya, yang mencerahkan, bukan hanya ustadz yang demen amplop, tapi betul-betul ustadz yang memberikan tuntunan, bukan hanya sebatas tontonan, bahas tentang ekonomi Islam, ya. Bahas tentang persatuan umat Islam, tentang sejarah Islam. Sekarang sejarah kan banyak dipasukan Pak Hasibuan ya. Ya sekali-kali bahas tentang syariat Islam, solusi fundamental permasalahan umat manusia. Bahas di kajian setiap hari di subuh pagi. Bahas tentang fikih siasah. Nah kalau kita bahas fikih siasah karangan para ulama, mau tidak tidak akan menolak, pasti kita akan ketemu tentang bab siasah dan bab khilafah. Yang sekarang bab khilafah itu sudah dijadikan apa tuh? Isu radikalisme. Ini orang-orang yang menyuarakan khilafah radikal, ekstremis, teroris. Padahal itu ajaran Islam. Betul nggak Pak? Orang Rasulullah, para sahabat aja berjihad di bulan Ramadan. Sekarang kita ngajarin jihad dianggapnya teroris. Sampai-sampai kemudian kurikulum jihad dicoret dari pelajaran pelajaran sejarah di madrasah aliyah kan. Nah, ini kan perang peradaban, perang pemikiran terjadi juga di bulan Ramadan. Maka kita di bulan Ramadan isi dengan takarub kepada Allah, tingkatkan kualitas ibadah kita, baca Quran kita, dan juga tingkatkan kualitas dakwah kita, dan tingkatkan upaya kita untuk memberikan pencerahan, peradaban, pencerahan keilmuan kepada umat. Kalau tidak sanggup dengan diri kita, kita undanglah para ustadz-ustadz yang menjadi warasatul anbiya, penerus warisan para nabi, bukan ustadz-ustadz yang hanya mencintai dunia saja. Karena ustadz itu ada dua, ulama itu kata guru saya ada dua. Ada ulama WA, ada ulama AW Pak Hasibuan. Ulama WA itu ulama wali Allah yang mengatakan kebenaran di atas hitam dan putihnya. Sedangkan ulama AW itu adalah ulama asal warag, wani piro. Mau berapa saya dibayar, ceramahnya berdasarkan pesanan, yang haram bisa jadi halam, jadi halal. Nah, itu ulama awe, ulama asal warag wani piro, ulama usu. Maka jadikanlah masjid-masjid menjadi mimbarnya para ulama warasatul anbiya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.